football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. N'Golo Kante jadi prioritas transfer Real Madrid. Juara La Liga, Real Madrid mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas ini. Los Blancos diberitakan tertarik untuk mengamankan jasa N'Golo Kante dari Chelsea. Don Balon mengklaim bahwa Zidane sangat ingin memboyong Kante ke Real Madrid musim depan. Zidane sudah lama mengagumi permainan Kante. Ia berharap dengan kehadiran Kante di skuad El Real bisa menghadirkan persaingan dengan Casemiro sehingga lini tengah Madrid lebih solid musim depan. Chelsea diberitakan siap melepaskan Kante jika Real Madrid menawar sekitar 60 juta euro untuk jasa sang gelandang. Ribery alat Fiorentina untuk bawa Götze dan Mandzukic. Fiorentina dikabarkan memanfaatkan Franck Ribery untuk membawa Mario Götze dan Mario Mandzukic. Hubungan Ribery dengan kedua pemain itu terjalin saat sama-sama memperkuat Bayern Munich. Götze saat ini berstatus tanpa klub setelah membela Borussia Dortmund. Di usia yang masih 28 tahun, performanya kian menurun dan kehilangan minat dari klub top. Mandzukic sudah tak asing dengan Liga Italia. Striker asal Kroasia itu pernah 5 tahun membela Juventus. Striker 34 tahun itu juga statusnya tanpa klub. Mandzukic mengakhiri kerjasama dengan klub Qatar Al Duhail pada 5 Juli 2020 berdasarkan kesepakatan bersama. Demi Zapata, Juventus siapkan 30 juta euro plus Mattia Perin. Bukan rahasia lagi jika Juventus sedang mencari bomber baru. Saat ini Juve kehilangan pembunuh berdarah dingin di sektor terdepan. Sepeninggal Mario Mandzukic, hanya ada Gonzalo Higuain di posisi itu. Namun kemungkinan besar Higuain bakal hengkang. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan si nyonya tua, namun radar pihak raksasa Turin mengarah pada bomber Atlanta Dufan Zapata. Demi mendapatkan penyerang asal Kolombia itu, Juventus menyiapkan uang 30 juta euro plus Mattia Perin. Saat ini, Perin masih menjalani masa peminjaman di Genoa. Bruno Fernandes, pahlawan idaman fans Manchester United. Bruno Fernandes adalah pahlawan idaman fans Manchester United, kata Paul Ince, yang mengatakan rekrutan senilai 50 juta pound sterling itu telah menghadirkan perbedaan bagi setan merah. Ince sangat terkesan dengan kontribusi bintang asal Portugal itu sejak tiba di Old Trafford dari Sporting CP pada Januari lalu. Ia meyakini Fernandes akan menjadi pemicu klub bergerak kembali ke jalur yang benar dan menghadirkan perubahan besar. Trofi Piala FA akan mantapkan Aubameyang untuk bertahan di Arsenal. The Gunners sedang berusaha menambah kontrak Aubameyang karena kontraknya akan habis pada musim panas 2021. Namun begitu, negosiasi kontrak Aubameyang tidak berjalan mulus. Sang pemain disebut-sebut ingin melihat peluang Arsenal ke kompetisi Eropa di musim depan, melihat rencana klub untuk bersaing meraih gelar juara, serta menuntut kenaikan gaji menjadi 250.000 pound sterling per pekan. Menurut kabar yang beredar, manajer Arsenal Mikel Arteta mengisyaratkan pemain asal Gabon itu bersedia bertahan. Tapi diakui Arteta, trofi Piala FA akan semakin meyakinkan Aubameyang. Mau Adama Traore, MU dan Liverpool harus bayar segini. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United dan Liverpool. Winger incaran mereka, Adama Traore, diberitakan dipatok dengan harga yang sangat mahal oleh Wolverhampton di musim panas nanti. Sunday Times melansir bahwa Wolves kabarnya menginginkan bayaran sebesar 135 juta pound sterling untuk sang winger di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa mahar transfer yang tinggi ini tidak akan mampu ditebus oleh Manchester United dan juga Liverpool. Kedua tim ini diberitakan memiliki dana transfer yang terbatas, sementara mereka memiliki beberapa kebutuhan di bursa transfer ini. Pemain Barcelona ingin Patrick Kluivert jadi pelatih. Para pemain Barcelona dikabarkan menginginkan Patrick Kluivert untuk menggantikan Quique Setién sebagai pelatih baru mereka.
Kluivert saat ini menjabat sebagai direktur akademi mereka. Menurut Mundo Deportivo, Quique Setién saat ini berada di bawah tekanan besar setelah gagal mempertahankan gelar juara La Liga musim 2019-2020 dan hasil Liga Champions kemungkinan akan menjadi penentu nasibnya di Barcelona. Skuad Barcelona menilai Kluivert memahami model klub dan percaya ia bisa memberi tim apa yang telah diminta oleh Messi, yaitu intensitas dan karakter. Kluivert adalah sosok yang membantu perkembangan pemain muda Barcelona Ansu Fati dan membuatnya terintegrasi ke dalam tim utama. Tottenham versus Leicester, Kane 2 gol, The Lily Whites menang 3-0. Tottenham Hotspur meraih poin penuh saat menjamu Leicester City di pekan ke-37 Premier League. The Lily Whites menang 3-0 dengan 2 gol dicetak Harry Kane. Tottenham langsung membuka angka di menit ke-6. Pemain Leicester, James Justin, mencetak gol bunuh diri. Leaves Bennett on the floor and Spurs have got an early lead. Tim tuan rumah mencetak gol keduanya di menit ke-37 melalui sepakan jarak dekat Harry Kane. 3 menit berselang, Harry Kane berhasil mencetak gol keduanya sekaligus mengukuhkan kemenangan The Lily Whites. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Tottenham naik ke urutan 6 klasemen Liga Inggris dengan 58 poin, sementara itu Leicester tertahan di peringkat keempat dengan 62 poin. Alaves versus Barcelona, Messi 2 gol, Los Culés ngamuk. Barcelona menutup Liga Spanyol 2019-2020 dengan kemenangan 5-0 atas Deportivo Alaves. Lionel Messi tampil menonjol berkat sumbangan 2 golnya untuk Los Culés. Gol pembuka di pertandingan ini tercipta di menit ke-24 lewat sepakan Ansu Fati. Barcelona mencetak gol kedua di menit ke-34 melalui sepakan Lionel Messi. Skuad asuhan Quique Setién menambah gol lagi di menit ke-44 lewat sundulan Luis Suarez. Skor 0-3 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-57, Barca berhasil menambah pundi-pundi gol lewat sepakan Nelson Semedo. Tak hanya sampai di situ, Los Culés berhasil mengukuhkan kemenangan melalui gol kedua Lionel Messi. Skor 0-5 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, tim asal Katalan itu finish dengan 82 poin dari 38 pertandingan, sementara Alaves di posisi ke-16 klasemen Liga Spanyol dengan 39 poin. Leganes versus Real Madrid berakhir imbang. Leganes versus Madrid berlangsung di Estadio Municipal de Burtaque. Duel ini berjalan sengit mengingat Leganes butuh kemenangan untuk bertahan di La Liga. Madrid pada akhirnya mampu unggul lebih dulu lewat Sergio Ramos di menit ke-9. Leganes berhasil memaksa hasil imbang 1-1 di babak pertama lewat Bryan Gil. Los Blancos kembali unggul lewat Marco Asensio di menit ke-52. Roger Asale membuat laga berakhir imbang setelah mencetak gol di menit ke-78. Hasil ini membuat Madrid menuntaskan La Liga 2019-2020 dengan 87 poin di puncak klasemen. Leganes terdegradasi setelah duduk di posisi ke-18 dengan 36 angka. Atletico versus Sociedad, Los Colchoneros pastikan finish 3 besar. Atletico memainkan pertandingan terakhirnya musim ini di Wanda Metropolitano. Koke mampu membuat Atletico unggul terlebih dahulu di menit ke-30. Kemenangan Atletico buyar setelah Adnan Januzaj mencetak gol di menit ke-87. Skor imbang 1-1 menghiasi laga tersebut. Dengan hasil ini, Atletico memastikan finish ke peringkat ketiga, sedangkan Real Sociedad berada di peringkat ke-6 dengan raihan 56 poin.
Hasil La Liga hari ini, Villarreal menang 4-0 atas Eibar, Valladolid menang 2-0 atas Real Betis, Osasuna bermain imbang 2-2 dengan Mallorca, Levante menang 1-0 atas Getafe, Granada menang 4-0 atas Bilbao, Espanyol bermain imbang 0-0 dengan Celta Vigo, Sevilla menang 1-0 atas Valencia. Napoli versus Udinese, gol Politano di injury time menangkan Partenope. Napoli menjamu Udinese di San Paulo. Partenope tertinggal lebih dulu lewat gol Rodrigo De Paul di menit ke-22. Well, the cross almost reaches Lasagna, De Paul's through! Napoli merespon dengan cepat setelah Milik mampu mencetak gol di menit ke-31. Didn't really get behind that at all. Still there! Matteo Politano menjadi pahlawan Napoli setelah berhasil mencetak gol di penghujung laga. Now last chance! Oh, what a... Skor pun berubah menjadi 2-1. Dengan hasil ini membuat Napoli kembali naik ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sedangkan Udinese masih tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 36 poin. Roma versus Inter, laga sengit tuntas dengan hasil seri 2-2. Giornata ke-34 Serie A mempertandingkan dua tim besar yakni Roma versus Inter. Laga kedua tim digelar di Stadion Olimpico. Inter mampu unggul lebih dulu di menit ke-15 lewat Stefan de Vrij. That's what you call zonal marking. And De Vrij! Roma mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama lewat Spinazzola. And Dzeko, Spinazzola. Memasuki menit ke-57, Roma mampu berbalik unggul lewat gol Henrik Mkhitaryan. Here comes Mkhitaryan. And Dzeko, will it fake break for him? Inter mampu menyamakan kedudukan di menit ke-88 lewat eksekusi penalti Romelu Lukaku. Lukaku slot. Raihan 1 poin ini membawa Inter kembali menduduki peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan 72 poin, adapun Roma masih tetap di urutan kelima dengan 58 poin. Hasil Serie A hari ini, Parma kalah 2-3 dari Sampdoria, Genoa menang 2-1 atas Lecce, Fiorentina menang 2-0 atas Torino, dan Brescia menang 2-1 atas Spal. MU versus Chelsea menang 3-1 The Blues ke final Piala FA. Bermain di Wembley, gol-gol kemenangan skuad asuhan Frank Lampard dicetak oleh Olivier Giroud di penghujung babak pertama. Mason Mount menit ke-46 dan bunuh diri Harry Maguire di menit ke-74. Sedangkan gol hiburan untuk MU hadir dari penalti Bruno Fernandes di menit ke-85. Dengan hasil ini, duel derby London pun tercipta di final pada 1 Agustus mendatang. Chelsea akan menantang Arsenal yang sehari sebelumnya menang 2-0 atas Manchester City. Berhasil depak MU, Lampard bangga dengan kinerja para pemain Chelsea. Chelsea berhasil menendang keluar Manchester United dari Piala FA. Manajer Frank Lampard sangat bangga dengan performa anak asuhnya. Kemenangan ini sekaligus memperbaiki catatan Lampard sebagai manajer Chelsea. Pada 3 pertemuan sebelumnya, Chelsea besutan Lampard selalu kalah dari MU. Saya sangat bangga dengan tim hari ini. Saya tidak bisa meminta lebih dari apa yang mereka berikan kepada saya. Selain mungkin beberapa gol lagi, mungkin ini bisa dikatakan mengejutkan ketika Anda bermain melawan tim dengan kualitas seperti MU, tetapi yang paling mengesankan saya adalah etos kerja dari kinerja pemain, kata Lampard seperti dikutip dari situs resmi Chelsea. Ungguli Benzema, Lionel Messi sabet top skor Liga Spanyol 2019-2020. Barcelona mungkin kehilangan gelar juara mereka musim ini, akan tetapi mega bintang mereka Lionel Messi tetap punya catatan positif di 2019-2020 ini. Penyerang asal Argentina itu kembali memenangkan trofi El Pichichi atau pencetak gol terbanyak dalam satu musim setelah mengemas total 25 gol sepanjang 2019-2020 ini.
La Pulga mengungguli penyerang Real Madrid Karim Benzema yang mencetak 21 gol untuk timnya. Dengan ini, ujung tombak tim Katalan total telah meraih 7 kali atau 4 kali berturut-turut gelar serupa. Lionel Messi bikin rekor 21 assist di Liga Spanyol. Tidak hanya menyabet gelar El Pichichi, Messi juga membukukan rekor baru. Belum pernah ada pemain yang pernah membuat assist sebanyak itu karena sebelumnya Messi sejajar dengan Xavi Hernandez yang sama-sama membuat 20 assist pada 2008-2009. Pencapaian Xavi terbilang wajar karena dia adalah gelandang, tapi Messi itu striker yang tugas utamanya membuat gol. Tak cuma itu, Messi juga diklaim sudah terlibat dalam hadirnya 1000 gol selama karir profesionalnya di klub. Dari 867 penampilan, ada total 702 gol dan 298 assist dibuatnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!